It's a bad man's world. 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 Selamat datang, Mr. Roy. Anda pasti tahu mengapa saya membawa Anda ke sini. Pertama, sebaiknya Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mengetahui segala tentang Anda. Jadi menurut Anda saya tidak mengetahui segala tentangmu? Baiklah, ceritakan dari paling awal. Gue dilahirkan dari keluarga yang broken home. Orang tua gue selalu bertengkar atas segala hal. Gue dibenci oleh ayah gue dan ibu tiri gue. Hanya ibu gue yang cinta sama gue, tapi dia udah lama gak ada. Ayah dan ibu tiri gue selalu mencari celah untuk memarahi gue. Oh, jadi Anda menyimpan dendam terhadap ayah Anda. Sebaiknya engkau menjawab pertanyaanku, kawan. Apakah Anda tidak tahu nasib Anda sekarang berada di tangan saya? Waktu sekolah dulu, ayah gue bertindak sangat tegas pada gue. Tiap kali gue melakukan kesalahan kecil, kayak misalnya ngelain bolpen, dia pasti marah banget sama gue. Meski gue tahu, dia hanya mencari kesalahan dari dalam diri gue. Itu dia mengenai masa kecil gue. Hal kecil yang membuat gue sampai kayak gini. Buah apa emang jatuh nggak dari pohonnya. Dan karakteristik gue sekarang ini punya asal-usul tersendiri. Dan ayah gue adalah alasannya. Lalu, apa yang terjadi? Ya setelah itu, gue mulai menata hidup gue. Mulai menjadi guru narkoba, mengenal miras, rokok, dan tentu saja seks bebas. Gue ingat suatu malam tanggal 8 Desember 2006. Saat itu gue sedang di kafe. Dan saat itulah pertama kali gue bertemu dengan Jessie, bidadari yang selalu melengkapi hidup gue dengan senyumnya. Senyum manisnya. Gue menjalin hubungan cukup dekat dengan Jessie. Dia jadi pacar gue. Pekerjaan gue sebagai kurir narkoba menghasilkan banyak uang, sehingga banyak yang iri sama gue. Sejak saat itu, kehidupan gue yang tadi hampa berubah 180 derajat. Gue mulai menjalin hubungan cinta dengan Jessie. Sudah senang kita lalu bersama. Gue benar-benar baru pertama kali ngerasain ini, hubungan kekeluargaan sedekat ini. Tapi gue gak bisa lupa sama kejadian itu. Hah? Kejadian apa? Gue gak bisa nyelamatin Jessie. Gue hanya bisa melihat dia terbunuh dari CCTV yang gue pasang di rumah gue. Setiap teriakan yang keluar dari dalam mulutnya hanya membuat gue semakin menyimpan dendam. Setiap tetes darah yang menetes dari tubuhnya hanya kembali meningkatkan amarah lama. Yang gue tahu, pembunuhnya memiliki tato di tangan kirinya. Ya itu dia awal mula dari kehidupan gue. Awal dimana gue mulai mengenal segala hal. Awal dimana gue mulai berpikir untuk beranjak dari segala penyiksaan ini. Dan juga awal dimana gue mulai beranjak dari diskriminasi. Dan akhirnya gue menjadi mafia. Sampai akhirnya gue ditangkap oleh anak-anak buah lu. Ya itu dia skill sebagai hidup gue. Gue yakin pasti lu kagum sama hidup gue. Daripada hidup lu cuma duduk di belakang meja melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam hanya bisa membunuh mental. Ya, memang saya kagum dengan hidup Anda, terutama dengan nyali Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Semua orang tentu punya alasan tersendiri mengapa mereka melakukan hal tersebut.
Dan aku ingin mengetahui apa alasanmu. Dan kau katakanlah sekarang. Tidak semua hal di dunia ini patut lo tahu. Baiklah, jika Anda tidak menyukai dengan cara halus, aku telah menawarkannya kepada Anda. Skakmat.